Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah yang Maha Kuasa dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun pembelajaran kali ini kita lakukan melalui via daring. Nah, anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini kita masuk ke judul di hybrid untuk melanjutkan video kita kemarin, pembelajaran dari video kita kemarin. Nah, menyinggung pembelajaran yang kemarin perlu kita ketahui dan Bapak ingatkan bahwa Bapak genetika kita namanya adalah Gregor Johann Mendel. Nah, Johann Mendel ini mempunyai hukum pewarisan sifat. Hukum yang pertama itu hukum segresi secara bebas. Untuk yang kedua itu hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari apa itu istilah dalam genetika, tapi kali ini Bapak akan mengingatkan lagi agar kalian lebih ingat lagi. Yang pertama ada yang namanya sel diploid. Nah, sel diploid adalah sel kelamin manusia. Terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki seperangkat atau satu set kromosom saja. Sedangkan untuk sel diploid itu sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua set atau dua perangkat kromosom. Misalnya itu sel tubuh yang memiliki 46 kromosom. Kita lanjut ke dominan. Apa itu dominan? Nah, gen dapat dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain, gen pasangannya, akan menutupi peran atau sifat gen pasangannya tersebut. Dalam persilangan gen, dominan ini ditulis dengan huruf besar. Kita lanjut ke resesif. Gen dapat dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya. Nah, biasanya gen resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil. Oke, kita lanjut ke heterozigot. Nah, heterozigot ini dia itu genotipnya yang memiliki pasangan alel yang sama. Sedangkan untuk homozigot. Kalau homozigot ini genotip yang memiliki pasangan alel yang sama. Sedangkan untuk heterozigot itu mempunyai genotip pasangan alelnya itu berbeda. Intermediate. Kita lanjut ke intermediate. Apa itu intermediate? Intermediate adalah suatu sifat individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Nah, ini misalnya bunga warna merah itu kita silangkan dengan bunga berwarna putih menghasilkan keturunan berwarna merah muda. Kita lanjut ke hibrid. Oke anak-anak, kita lanjut ke hibrid. Nah, hibrid merupakan perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Ada beberapa hibrid, yaitu yang pertama monohibrid. Monohibrid merupakan perkawinan silang dengan satu sifat berbeda, berasal dari kata mono yang artinya satu, hibrid artinya perkawinan. Yang kedua ada namanya dihibrid, itu merupakan perkawinan silang dengan dua sifat berbeda, berasal dari kata di artinya dua, sedangkan hibrid artinya perkawinan. Untuk yang ketiga itu trihibrid, merupakan perkawinan silang dengan sifat beda, berasal dari kata tri artinya tiga dan hibrid artinya perkawinan. Kita lanjut ke cara menyusun genotip dari perkawinan silang gamet. Nah, cara menyusun genotip yang benar seperti ini. Ini yang salah. Nah, dimana kita menyusun genotip yang benar itu adalah susunannya AABB, tidak ABAB. Ini contoh yang salah. Ini untuk contoh yang benar. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut ke
cara membaca fenotip. Nah, cara membaca fenotip di sini sebelumnya kita perhatikan catatan di bawah ini. Nah, untuk gen T besar itu untuk tanaman tinggi, T kecil untuk tanaman rendah, M besar untuk tanaman manis, dan M kecil untuk tanaman masam. Nah, cara menghilangkannya seperti ini. M besar kita silangkan dengan T besar M besar menghasilkan ini. Nah, selanjutnya kita silangkan T besar M besar dengan T besar M kecil menghasilkan ini. T besar M besar kita silangkan dengan T kecil M besar menghasilkan ini. T besar M besar kita silangkan dengan T kecil M kecil menghasilkan ini. Dan seterusnya seperti ini. T besar M kecil kita silangkan dengan T besar M besar menghasilkan ini, dan seterusnya begitu. Nah, kita lanjut ke perbandingan F2. Nah, ini ya perbandingan F2. F2 nya yaitu 3:1, sedangkan rasio genotip F2 hanya menghasilkan 1:2:1. Begitupun persilangan intermediate, di mana persilangan intermediate termasuk persilangan monohibrid, jadi rasio fenotip dan genotip F2 nya sama seperti dengan persilangan monohibrid. Pada dihibrid, perbandingan rasio F2 nya menunjukkan 9:3:1. 9:3:1 di mana 9 merupakan induk 1, 3 dan 3 merupakan hasil persilangan kedua induk, dan 1 merupakan induk 2. Ada yang tahu kegunaan dari perbandingan ini? Kegunaan dari perbandingan ini adalah untuk menghitung kemungkinan muncul F2 dari persilangan tersebut. Jika ditanya fenotip dominan induk 1, maka cara menghitung kemungkinan muncul F2-nya yaitu jumlah induk yang dicari itu dibagi jumlah seluruh kotak dikali dengan 100. Misalnya ditanya induk 1, maka jumlah induk yang dicari yaitu 9. Nah, jumlah seluruh kotak itu adalah 16 dikali dengan 100%, hasilnya 56,25%. Baiklah anak-anak, kali ini kita lanjut ke perbandingan genotip. Nah, untuk perbandingan genotip di sini ada yang homozigot dominan. Itu contohnya seperti ini, bisa anak-anak pahami. Ini untuk heterozigot. Kita bisa lihat yang homozigot itu dilambangkan dengan A besar A besar, silangkan dengan B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil. Yang untuk heterozigot itu A besar A kecil disilangkan dengan B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil. Untuk yang homozigot resesif itu A kecil disilangkan dengan B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengantar yaitu monohibrid. Nah, monohibrid itu untuk F1-nya munculnya sifat fenotip sama seperti induk dominan atau induk 1, maka bersifat monohibrid dominan. Untuk intermediate F1 munculnya sifat baru dari kedua induk yang mana sifat dominan dan resesif sama kuat. Untuk yang dihibrid munculnya sifat fenotip dari suatu individu dengan dua sifat berbeda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dihibrid. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat berbeda. Dalam persilangan yang menyangkut dua atau lebih pasangan sifat berbeda, maka pewarisan masing-masing pasangan sifat tersebut adalah bebas sendiri-sendiri atau masing-masing tidak tergantung satu sama lain. Persilangan ini menghasilkan rasio fenotip
9331. Persilangan dihibrid termasuk dalam hukum Mendel 2 atau hukum Mendel berpasangan secara bebas. Perkawinan ini contohnya di sini. Perkawinan antara tanaman mangga tinggi manis heterozigot dilambangkan dengan T besar T kecil M besar M kecil dengan tanaman mangga tinggi manis heterozigot dilambangkan T besar T kecil M besar M kecil, di mana T besar untuk gen tanaman tinggi, T kecil untuk gen tanaman rendah, M besar untuk tanaman manis, dan M kecil untuk gen tanaman masam. Nah, pertanyaannya di sini tentukan F2-nya. Ini pertanyaannya, tentukan F2-nya serta berapa persen kemunculan F2 tersebut. Nah, jadi untuk parentalnya T besar T kecil M besar M kecil kita silangkan dengan T besar T kecil M besar M kecil. Nah, itu tinggi manis heterozigot dengan tinggi manis heterozigot menghasilkan gamet ini. Menghasilkan gamet T besar T kecil M besar M kecil. Nah, itu kita mendapatkan F1 T besar T kecil M besar M kecil. Nah, itu kita silangkan dengan sesamanya. Nah, menghasilkanlah gamet lagi. Ini untuk mencari F2 nya ya. Menghasilkan gamet T besar M besar T besar M kecil, T kecil M besar T kecil M kecil. Nah, untuk mencari F2 nya itu kita buat diagram Bunett tabel ini ya. Nah, itu T besar kita silangkan dengan T besar menghasilkan T besar M besar M besar. T besar M besar kita silangkan dengan T besar M kecil menghasilkan T besar M besar M kecil. Kita silangkan lagi T besar M besar, kita silangkan dengan T kecil M besar menghasilkan ini. Silangkan lagi T besar M besar dengan T kecil M kecil menghasilkan ini. Kita silangkan lagi T besar M kecil dengan T besar M besar menghasilkan ini. Kita silangkan lagi T besar M kecil menghasilkan ini, dan seterusnya begitu. Nah, dari diagram Bunett tadi, dari tabel tadi, didapatlah rasio genotip F2-nya, yaitu T besar M besar M besar, T besar M besar M kecil, T besar T kecil M besar M besar, T besar T kecil M besar M kecil, T kecil M besar M besar, T kecil M besar M kecil, T kecil M kecil M kecil, T besar M kecil M kecil, T besar T kecil M kecil M kecil. Nah, inilah hasilnya. 1 2 2 4 1 2 1 1 2. Sedangkan rasio fenotip F2 nya yaitu tinggi manis, tinggi masam, rendah manis, rendah masam. Untuk yang tinggi manis itu ada 9, untuk yang tinggi masam ada 3, rendah manis ada 3, dan rendah masam ada 1. Nah, cara menghitung kemungkinan persen kemunculan F2 nya yaitu dengan rumus jumlah induk yang dicari dibagi jumlah seluruh kotak kali 100%. Nah, jumlah induk pertama yaitu 9 dibagi 16% atau 9 dikali 100% dibagi 16.
sama dengan 52,25%. 3 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 18,75%. 3 yang ketiga, 3 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 18,75%. Yang keempat, 1 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 6,25. Jika semua kemungkinan itu jumlahkan, seluruhnya akan menghasilkan 100%. Nah, contoh kedua, perkawinan silang pada tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning, homozigot, dilambangkan dengan BB besar, KK besar, dengan kacang ercis biji keriput, yaitu B kecil, K kecil, di mana B besar untuk gen biji bulat, B kecil untuk gen biji keriput, K besar untuk gen biji kuning, K kecil untuk gen biji hijau. Tentukan F2-nya, serta berapa persen kemungkinan muncul F2-nya. Nah, parentalnya itu B besar, K besar itu bulat kuning. Untuk B kecil, K kecil itu keriput hijau. Nah, untuk yang bulat kuning menghasilkan gamet B besar, K besar. Untuk yang keriput hijau itu B kecil, K kecil. Nah, didapatlah F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, itu bulat kuning. Jika mencari F2-nya, maka kita harus menghilangkan sesamanya. Nah, menghasilkanlah gamet ini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka kita hilangkan seperti tadi. Seperti ini. B besar, K besar silangkan dengan B besar, K besar menghasilkan ini. B besar disilangkan dengan B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil menghasilkan ini. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K besar menghasilkan ini. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil menghasilkan ini. Lanjut di bawahnya, B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar menghasilkan ini. B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K kecil menghasilkan ini, dan seterusnya begitu. Dari persilangan diagram Bunnet tadi didapatlah rasio genotip F2-nya, yaitu B besar, K besar, K besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K besar, K besar, B besar, B besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, didapatlah 1 2 2 4 1 2 1 1 2. Untuk rasio fenotip F2-nya, bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Untuk bulat kuning itu 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Sama seperti contoh yang pertama, cara menghitung kemungkinan persen kemunculan F2-nya yaitu dengan rumus jumlah induk yang dicari dikali 100% dibagi jumlah seluruh kotak. 9 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 56,25. 3 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 18,75. 3 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 18,75. 1 dikali 100% dibagi 16 sama dengan 6,25. Jika semua kemungkinan itu dijumlahkan seluruhnya,
akan menghasilkan 100%. Ini contohnya, jumlah dari keseluruhannya. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai dihibrid. Semoga anak-anak dapat mengerti. Apabila ada yang belum paham, maka bisa langsung tanyakan ke Bapak melalui via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.